Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Cabang Anugerah Kemendung. Pembacaan kita hari ini Jumat 27 November 2020 terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang akan melakukan berbagai cara agar sesuatu yang ia inginkan bisa tercapai. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu itu, mereka tidak mau bersusah payah. Namun yang dipilih adalah jalan pintas, misalnya pergi ke dukun dan lain sebagainya. Apakah kita juga seperti itu? Saya rasa tidak, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengabulkan setiap keinginan kita dan sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Dalam bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 yang menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang bernama Hana. Hana itu mandul dan tidak bisa melahirkan seorang anak. Pada zaman itu, jika seorang wanita yang mandul dan tidak bisa memberikan keturunan adalah sesuatu yang hina. Tetapi dengan doa, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga Hana bisa mengandung dan bisa memberikan keturunan kepada suaminya Elkana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini saya akan membagikan 3 hal bagaimana sikap doa yang benar kepada Tuhan. Yang pertama, doa dengan kesungguhan hati. Coba kita baca di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sampai dikatakan ia menangis terseduh-seduh. Jadi ini merupakan ungkapan hati yang dalam dari Hana. Hana melakukan langkah yang tepat, yaitu tidak menangis kepada manusia, tetapi ia datang kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Begitupun dengan kita pada saat ini, mungkin banyak pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Hal yang kita lakukan adalah bukan kita pergi mencari kesenangan di luar, tetapi yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang kedua, percaya dan berserah kepada Tuhan. Mungkin Hana sudah bertahun-tahun mengalami kesedihan yang mendalam, dan saya yakin sudah bertahun-tahun Hana telah berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu Hana dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya, karena pada ayat yang ke-18, coba kita baca. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, pada ayat 18 dikatakan bahwa Hana sudah tidak sedih lagi atau mukanya tidak muram lagi. Hana sudah menyerahkan bebannya sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin dari kita sudah ada yang berdoa bertahun-tahun dan sepertinya belum ada jawaban. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa dengan percaya bahwa Tuhan mampu menjawab setiap doa kita. Dan yang terpenting, menyerahkan semuanya kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hana. Dia menanggalkan semua bebannya kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap doa kita. Yang ketiga, berdoa meminta hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan doa Hana adalah untuk kemuliaan Allah.
Di ayat yang ke-11 kita coba lihat. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, di ayat 11 kita perhatikan permintaannya kepada Tuhan, bahwa jika ia diberikan seorang anak laki-laki, maka anak itu akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-28, coba kita baca. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-28 ini dikatakan Hana menyerahkan anak itu kepada Tuhan, yaitu menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan seumur hidup. Apa yang ia minta dari Tuhan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita doakan atau kita minta biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun jawaban doa kita, karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Pembacaan kita hari ini mengajarkan kita bahwa kuasa doa itu dan bagaimana cara Tuhan bekerja yang mendatangkan kebaikan. Biarlah kita menjadi pribadi yang selalu berdoa dan menyembah Tuhan, bukan hanya pada saat kita ingin semua keinginan kita tercapai, tetapi yang terpenting dari itu, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan segala permasalahan, segala persoalan, segala pergumulan kami hanya kepada-Mu melalui doa. Ajar kami mempunyai sikap yang benar dalam setiap doa kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat berdoa dengan kesungguhan hati, percaya dan berserah kepada-Mu, serta biarlah doa yang kami minta hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menjalankan setiap aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami dari pagi hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.